Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat suah kembali bersama kami M-nya 7 tentunya. Baik rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat suah kembali bersama kami M-nya 7 yang akan selalu mengawal rekan-rekan honorer seluruh Indonesia. Dikutip dari jpnn.com, pemerintah mulai pangkas jumlah PNS, P3K diperbesar, honorer masih ngeyel minta kepres. Pemerintah mulai memangkas jumlah PNS di Indonesia. Yang diperbesar adalah jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Hal tersebut tergambar dari data PNS dan P3K periode Juni sampai Desember 2021 yang dilansir Badan Kepegawaian Negara BKN melalui Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN, Satya Pratama mengungkapkan BKN mencatat adanya penurunan jumlah PNS sebesar 4,1% atau total 3.995.634 per Desember 2021 dibandingkan jumlah PNS tahun 2020 sebanyak 4.168.118. Penurunan angka PNS aktif disebabkan jumlah PNS yang pensiun setiap tahun lebih banyak dibandingkan penerimaan CPNS yang diselenggarakan pada tahun tersebut, kata Satya dikutip dari laman BKN Selasa 1 Maret. Sementara lanjutnya, jumlah P3K diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan karena adanya kebijakan rekrutmen P3K yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hingga Desember 2021, total P3K berjumlah 50.553. Hal ini sejalan dengan target pemerintah yang ingin memodernisasi birokrasi. Salah satunya dengan berupaya menerapkan komposisi jumlah P3K lebih besar dibanding jumlah PNS. Tidak hanya itu, sampai 2023, pemerintah juga akan menata kembali kebutuhan jenis pekerjaan ASN baik PNS maupun P3K pada berbagai lini di semua instansi. Ini berhubungan dengan transformasi digital yang sedang berlangsung menuju implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Adapun dari total 3.995.634 PNS aktif di Indonesia, terhitung 76,6% diantaranya atau 3.058.775 bekerja pada instansi pemerintah daerah, sementara 23,4% atau 936.859 bekerja pada instansi pemerintah pusat. Untuk komposisi usia PNS pada instansi pusat didominasi kelompok usia 30-40 tahun sebesar 24,14%, usia 40-50 tahun sebesar 30,53%, dan usia 50-60 tahun sebesar 30,62%, serta sisanya diisi oleh kelompok usia lain.
Hal yang relatif sama juga terbaca pada komposisi usia PNS pada instansi pemerintah daerah. Hanya kata Satya terdapat selisih yang lebih besar antara kelompok usia 40 sampai 50 tahun dan 50 sampai 60 tahun. Yang mana kelompok usia 50 sampai 60 tahun prosentasenya lebih besar, 8,87%. Jika pemerintah menerapkan konsep pertumbuhan zero atau minus growth, maka jumlah PNS pada kelompok ini dapat menjadi perkiraan awal perekrutan dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Pungkas Satya Pratama. Dengan arah kebijakan pemerintah yang mengurangi rekrutmen CPNS setiap tahunnya, apakah honorer masih ngiyel minta kepres PNS tanpa tes? Baik rekan-rekan sekalian, di sini jelas bahwa arah skema rekrutmen pemerintah jelas di sini lebih besar pada rekrutmen P3K daripada PNS. Syahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.